Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di library di SMA Negeri Sumatera Selatan dalam acara Shooting Outdoor Podcast One Day One Innovation. Dan saat ini kita sudah kehadiran siswa inovatif yaitu Aisyah Aulia dan Lasya Alinski dengan inovasinya pengaruh teknologi terhadap minat baca. Apa sih pentingnya atau pengaruh positif ataupun negatif dari teknologi? Langsung saja kita sapa Aulia dan Alinski ya gitu ya. Oke, selamat datang Aulia dan Alinski di acara kita One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, mengapa Aulia ini dan Alinski tertarik dengan atau membuat inovasi ataupun membuat penelitian pengaruh minat baca, pengaruh teknologi terhadap minat baca. Mungkin Aulia dulu. Jadi sebenarnya kami itu pernah sering mendengar pepatah bahwa membaca itu merupakan jembatan ilmu. Nah, dengan membaca kita bahkan bisa berkeliling dunia. Nah, namun sayangnya tingkat minat baca di Indonesia ini tergolong lemah. Jadi kami ingin mengetahui itu apakah di SMA Negeri Sumatera Selatan juga lemah atau tidak. Nah, apa yang Anda lakukan pada saat ingin mengetahui minat baca? Ini hanya untuk kelas rendah saja atau beginner saja atau juga sampai kelas yang paling tinggi atau advance? Silakan. Jadi kami mengambil dari semua kelas yang ada untuk para siswa-siswi di Sulsel dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi awalnya kami melihat banyak sekali teknologi di perpustakaan sekolah kami, misalnya tablet, PC, komputer, pendingin ruangan dan lain sebagainya. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh teknologi yang ada di perpustakaan kami dengan tingkat minat baca yang ada di perpustakaan kami. Apakah teknologi dan minat baca tersebut memiliki pengaruh positif atau malah sebaliknya itu memiliki pengaruh negatif. Jadi itu merupakan latar belakang kami mengapa kami melakukan penelitian ini. Baik, dalam hal mungkin alat bantunya Anda menggunakan kuesioner gitu ya atau kuesioner betul. Baik. Nah, dalam hal penggunaan alat bantu gitu ya, tentunya ada beberapa item yang Anda tanyakan gitu ya sebagai kuesioner. Apakah ada juga unsur untuk mengetahui, kadang-kadang kan orang lebih suka membaca koran atau membaca buku daripada melihat tablet. Itu apakah salah satu item yang ada di dalam kuesioner yang Anda tanyakan? Silakan, Aulia. Di kuesioner kami itu kami mengambil dari kuesioner dari penelitian terdahulu sebagai referensi. Nah, kami menanyakan juga apakah orang yang kami jadikan sampel itu lebih cenderung ke teknologi atau membaca lewat tradisional gitu ya. Oke, untuk Alinsi gitu ya, apakah respon ataupun responden yang Anda ambil itu seluruhnya atau hanya sebagian atau beberapa kelas dari setiap level? Baik, jadi di sini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengambil random sampling. Jadi setiap kelas di sekolah kami bisa mengisi kuesioner itu. Apakah ada pengecualian gitu, misalnya kelas-kelas tertentu atau grup-grup tertentu yang diinklusi dari si objek penelitian? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya bisa mengisi kuesioner itu karena perpustakaan kami juga terbuka untuk umum, untuk siapapun, untuk warga sekolah ini. Dan apakah semua respondennya adalah siswa? Tidak
melibatkan tenaga-tenaga lain yang ada di sekolah ini? Iya, kami hanya melibatkan para siswa-siswi. Siswa, oke. Baik, dalam item-item tersebut, apa saja sih objek ataupun pertanyaan yang, Aulia dan Alinski, tanyakan kepada respondennya? Aulia boleh. Seperti yang udah dibilang Aulia sebelumnya, jadi kami mengadaptasi kuesioner, soal-soal yang ada di kuesioner dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya, kami menggunakan skala 1 sampai 4, di mana 1 berarti tidak pernah, kedua jarang, ketiga sering, dan keempat selalu. Di kuesioner kami terdapat beberapa pertanyaan, misalnya saya selalu pergi ke perpustakaan setelah pulang sekolah. Yang kedua, saya menjadikan buku-buku yang terdapat di perpustakaan SMA Negeri Sumatera Selatan untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas. Dan terus juga ada yang berkorelasi dengan teknologi, misalnya saya menggunakan laptop atau komputer yang tersedia di perpustakaan untuk mencari informasi untuk membantu saya mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya sudah dengan kuesioner yang terdahulu gitu ya, baik. Sebagai hasilnya nih, apa sih hasil yang didapatkan dari penelitian, ataupun dari, kuesioner yang telah, disebar kepada para teman-temannya gitu? Silakan. Jadi untuk hasilnya sendiri dari penelitian kami ini, minat baca di perpustakaan SMA Negeri Sumatera Selatan ini tergolong baik. Soalnya dari data kuesioner itu menyatakan bahwa minat bacanya lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya gitu. Apa ada perbedaan nggak sih misalnya nih, ada yang memang datang ke perpustakaan benar-benar membaca buku gitu, ada yang datang, ingin mencari informasi tetapi melalui tab ataupun melalui laptop, ada nggak seperti itu di kuesionernya gitu? Ada, heeh. Jadi ada beberapa poin yang memang menanyakan soal apakah mereka ke perpustakaan untuk membaca saja melalui buku langsung, buku dalam bentuk fisik, atau mereka memilih dalam bentuk PDF atau elektronik, buku-buku elektronik seperti itu. Nah, setelah mendapat hasilnya bahwa baik gitu ya minat bacanya, apa sih pengaruh teknologi sendiri terhadap minat baca siswa-siswa di sini? Apakah berpengaruh lumayan baik atau pengaruhnya malah tidak ada sama sekali seperti biasa saja? Dari penelitian kami mendapatkan hasil bahwa teknologi berpengaruh baik di sini, karena buku-buku di sini bisa dibilang lengkap, tetapi di era sekarang ini, era digital, era teknologi, banyak sekali informasi-informasi di luar sana yang dapat dengan mudah diakses melalui teknologi. Betul. Jadi untuk memudahkan, untuk mengefisiensi waktu, kebanyakan menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Betul sekali. Oke, baik. Harapan ke depannya nih terhadap penelitian ini dan inovasinya. Silakan. Untuk harapannya, Iya. kami berharap bahwa penelitian yang telah kami lakukan ini bisa membantu perpustakaan untuk mementoring minat baca di SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke, harapannya oke. Kalau Alinski nih, ada nggak sih kesulitan selama melaksanakan penelitian ataupun inovasi ini? Kesulitan tuh pasti ada ya Bu, karena kan namanya penelitian, namanya inovasi pasti nggak cukup yang kayak sehari 2 hari. Jadi di sini kami menemukan beberapa kesulitan, misalnya kesulitan kami memanajemen waktu karena kami beda kelas, jadi terkadang tuh bertabrakan jadwalnya untuk penelitian ini. Namun untuk kesulitan yang besar itu alhamdulillah tidak kami temukan karena penelitian ini juga mengadaptasi dari penelitian yang ada sebelumnya. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman ataupun kepada inovator yang ingin atau lebih berinovasi lagi, silakan. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur, kepada Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Iswan Jati Kusuma, kepada orang tua kami yang selalu mendoakan dan mendukung kami, kepada guru pembimbing kami, Miss Arasti Randika, kepada guru dan staf perpustakawan yang sudah bersedia kami wawancarai, juga teman-teman yang sudah bersedia membantu kami mengisi kuesioner yang telah kami sebarkan. Baik, terima kasih atas kehadiran Aisyah Aulia dan
Lasya Alinsky yang telah berbagi pengalamannya atau share pengalamannya tentang penelitian mereka dan inovasi mereka ke depannya. Mudah-mudahan minat baca di SMA Negeri Sumatera Selatan ini meningkat walaupun tidak membaca melalui manual tetapi melalui elektronik, tetap saja minat baca harus dipertahankan karena membaca atau buku adalah jendela dunia. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada SMA Negeri Sumatera Selatan yang telah memberikan dan mensupport kami dalam rangka syuting outdoor di podcast One Day One Innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.